Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Niasila Kartika, guru pengampu simulasi dan komunikasi digital di SMK Negeri 1 Batang. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai electronic learning yang digunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Oke, untuk materi kali ini saya juga akan menyampaikan sedikit cara penggunaan aplikasi atau tutorial kecil kepada siswa bagaimana mereka menggunakan aplikasi e-learning yang sudah disepakati oleh sekolah. Oke, sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu PJJ. Sebelumnya materi e-learning ini juga terdapat dalam struktur kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran simulasi digital di semester kedua. Tapi karena keadaan yang mendesak, maka materi e-learning ini disampaikan di awal semester 1 untuk kelas 10. Oke, di sini bisa kita lihat pengertian dari pembelajaran jarak jauh ya. Adalah pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Bisa kita lihat gambar di samping teks, itu adalah ilustrasi dari atau gambaran dari pembelajaran jarak jauh, bahwa ilmu dapat disampaikan melalui beberapa media, yaitu media daring yang bisa diakses kapan saja, di mana saja. Media di sini yang dimaksud adalah alat yang kita gunakan, alat digital tentunya, ada PC, laptop, PC spesifik atau tertentu, kemudian juga bisa menggunakan perangkat portable seperti smartphone atau tab. Ya, itu yang membedakan hanyalah alatnya, jenis alatnya, padahal sebenarnya tujuan caranya itu sama ya, dengan menggunakan media daring atau alat telekomunikasi. Penggambarannya seperti itu, jarak jauh karena kita tidak bertatap muka secara langsung. Oke, langsung beralih ke slide berikutnya saja. Di sini ada pengertian dari e-learning, di mana e-learning itu berasal dari kata electronic learning atau kita singkat sebagai e-learning atau pembelajaran elektronik. Ya, di sini kesimpulannya sebenarnya e-learning itu adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi sebagai sarana dan juga sumber belajarnya ya, intinya seperti itu. Oke, langsung saja kita ke slide berikutnya. Di sini adalah menurut pendapat para ahli apa itu e-learning atau pengertian e-learning. Di sini saya mengambil contoh dari 3 sumber, yaitu dari Michael 2013.2/2007. Pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan sistem elektronik atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran. Kemudian menurut Chandrawati, proses pembelajaran jarak jauh dengan menggabungkan prinsip-prinsip dalam proses pembelajaran dengan teknologi. Yang ketiga, menurut Ardiansyah 2013, sistem pembelajaran yang digunakan sebagai sarana untuk proses belajar mengajar yang dilaksanakan tanpa harus bertatap muka secara langsung antara guru dengan siswa. Nah, ini kalau diambil kesimpulan, intinya kita belajar menggunakan sistem elektronik ya atau komputer sehingga mampu mendukung proses pembelajaran ya. Contoh sehari-hari, misalnya kita ingin membuat laporan, membuat tugas, itu kita buat secara digital atau kita ketik kemudian kembali lagi kita cetak, gitu maksudnya. Kemudian menggabungkan prinsip dalam proses pembelajaran. Jadi prinsip pembelajaran secara
luring atau di luar jaringan atau konvensional, itu digabungkan dengan pembelajaran dengan teknologi atau disebut dengan blended learning. Jadi menggabungkan pembelajaran konvensional dengan pembelajaran secara digital. Jadi digabung. Kadang kita di kelas, kemudian guru memberikan PR melalui daring, kemudian siswa mengerjakan di rumah atau di mana gitu ya. Oke, lanjut, itu pengertian dari e-learning atau pembelajaran secara elektronik atau pembelajaran secara tidak tatap muka. Nah, di sini ada gambaran atau ilustrasi bedanya e-learning dengan konvensional learning. Ini sangat terlihat jelas ya yang membedakan. Yang pertama adalah konvensional learning, di mana siswa datang ke sekolah, kemudian bertemu di satu ruangan dengan guru pengampu. Kemudian guru pengampu mentransfer ilmu di sini. Jadi memberikan materi, memberikan penugasan, mengabsen dan lain-lain itu terjadi dalam satu ruangan. Nah, gara-gara pandemi Covid ini kita dipaksa untuk menggunakan e-learning secara full time. Jadi tidak menggunakan blended atau penggabungan antara dengan konvensional, tidak, tapi full menggunakan e-learning. Apa saja sih yang kita temui di e-learning ini? Banyak, dimulai dari kekurangan, kelebihan, kendala, protes, keluhan, dan lain-lain. Ya, banyak sekali yang kita dapatkan atau kita pelajari di sini. Nah, kalau e-learning di sini bisa kita lihat ya, ini bukan guru ya. Ini kalau di sini tulisannya adalah student. Jadi ini siswa, kemudian dia bisa komunikasi dengan siswa lain atau temannya ya. Kemudian dia gabung ke e-teacher atau electronic teacher ya. Jadi mungkin grup masing-masing guru dan masing-masing pelajaran. Kemudian bisa e-library, ini sumber-sumber belajar yang bentuknya digital, jadi bukan berupa buku yang tercetak. Kemudian ada URL address atau alamat-alamat ya yang bisa diakses. Kemudian ada tes secara online, ada pembelajaran secara audio video, kemudian ada teks elektronik, kemudian ada ujian secara elektronik, tapi dia bisa mengerjakan dari rumah ya. Jadi di slide ini tuh sebenarnya intinya seperti itu. Nah, di sini ada karakteristik, ini saya skip aja karena siswa sudah saya berikan file PDF-nya, jadi mau saya skip aja. Kemudian ada tujuan kelas maya, di sini adalah membuat pembelajaran yang bisa berlangsung kapan saja, di mana saja, dengan menghemat waktu dan biaya, dengan kata lain memudahkan para pelajar, apalagi di situasi pandemi seperti ini ya. Ini benar-benar sangat memudahkan dan akhirnya electronic learning tersebut bisa terwujud secara full time. Kemudian meningkatkan keterampilan pemakaian teknologi ya, karena siswa setiap hari itu ya mengotak-atik aplikasi, caranya bagaimana, salah, berarti kemarin aku salah, dianggapnya belum mengumpulkan, ternyata aku belum ngeklik yang ini misalnya. Jadi mereka semakin belajar ya, jadi banyak waktu untuk belajar menggunakan produk-produk atau aplikasi atau sesuatu yang belum mereka ketahui ketika dia berada di kelas konvensional mengenai teknologi tersebut gitu. Kemudian memaksimalkan kemampuan seorang walaupun di luar kelas atau tatap muka. Biasanya orang yang berada di balik layar biasanya sebenarnya memiliki ide-ide kreatif, misalnya ingin bertanya seperti ini, biasanya tidak malu untuk mengemukakan pendapatnya daripada berada di dalam kelas. Kadang ada siswa yang karakternya seperti itu ya. Kemudian di sini ada fungsi dan manfaatnya.
Ya, mungkin ini fungsi dan manfaat itu ditulis sebelum ada pandemi COVID, karena memang sebelum COVID pun saya sudah menyampaikan materi e-learning ini. Di situ ada fungsinya itu untuk menambah atau melakukan pengayaan. Ini biasanya dilakukan setelah ulangan ya. Mengganti sebagian pembelajaran ya, bukan mengganti sih sebenarnya, tidak sepenuhnya mengganti, hanya merubah. Maksudnya tuh merubah dari proses konvensional itu menjadi digitalisasi, walaupun sebenarnya tujuannya sama, mengganti semua pembelajaran. Nah, ini adalah proses yang memang sekarang sudah terjadi seperti ini ya. Kemudian manfaatnya materi yang lebih luas seperti yang sudah tadi saya jelaskan di sini ya, lebih luas karena ada e-library, URL address, e-text dan lain-lain. Kemudian proses belajar sesuai dengan kebutuhan, menyingkat waktu, mengurangi belajar bergantung dengan buku, dan lebih relevan dengan dunia luar. Biasanya sih menyesuaikan ya, di apa yang baru mereka akan mempelajari, seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut lagi. Di sini ada komponen pendukung kelas maya. Di sini intinya ya, komponen pendukung itu adalah dimulai dari perangkat keras berupa komputer, laptop maupun smartphone, kemudian jaringan internet, kemudian perangkat lunak aplikasi yang kita gunakan itu apa? Perangkat lunak aplikasi yang kita gunakan itu adalah kita itu mau belajarnya lewat apa sih selain maksudnya walaupun pakai HP tapi kan kita harus melalui media, misalnya lewat aplikasi WA, aplikasi Zoom untuk video call, conference, seperti itu ya. Kemudian strategi komunikasi mengenai hal bagaimana siswa mengikuti pembelajaran, mengerjakan tugas, serta mengikuti ujian. Ini sama sekali tidak menghilangkan kegiatan pembelajaran secara konvensional, hanya caranya saja yang dirubah atau bergeser dari konvensional ke digital. Semua kegiatannya sama ya. Nah, di sini juga kita harus memperbanyak, kita itu maksudnya adalah siswa dengan guru, memperbanyak komunikasi, dan yang diajak komunikasi itu tanggap, karena pembelajaran secara online memang sangat dibutuhkan perhatian untuk rajin ngecek notifikasi-notifikasi di aplikasi tersebut ya. Jadi kita harus aware terhadap notifikasi. Oke, kita lanjut ke kelebihannya. Kelebihannya di sini seperti yang sudah saya bilang tadi ya, di atas itu kita bisa berkomunikasi, belajar, kemudian baca materi, mengerjakan tugas dan lain-lain. Itu bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Maksudnya kapan saja itu nggak harus datang jam 7. Terus kemudian kamu bisa mengerjakan sambil rebahan di rumah tapi tugasnya selesai. Karena ada tipe orang yang belajarnya tuh nggak bisa kalau terlalu ramai, misalnya nggak bisa kalau belajar sendiri ada temannya. Tapi kalau di sini kita dituntut untuk belajar lebih mandiri, di mana saja, di rumah, depan TV atau di dapur atau di halaman atau di kebun misalnya ya. Kemudian untuk waktu, tapi kalau untuk waktu biasanya sudah ada jadwal ya, supaya tidak terjadi tabrakan antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya gitu. Kemudian siswa akan lebih aktif mempelajari yang disampaikan oleh guru melalui website. Ya, ini harapan ya, siswa lebih aktif dan lebih bersemangat. Oke, lanjut lagi langsung aja. Kekurangannya di sini dibalik kelebihan, siswa harus memiliki koneksi internet yang stabil ya. Ini kekurangannya adalah yang sering saya temui atau pengalaman selama saya melaksanakan pembelajaran daring
dengan siswa. Biasanya siswa itu mengeluhkan bahwa HP-nya itu HP kentang katanya. Jadi HP kentang itu yang tidak support beberapa aplikasi, atau bahkan kadang loadingnya lama atau berujung error, atau mungkin kena virus dan lain-lain ya, karena penggunaan yang mungkin terlalu over dan lain-lain. Kemudian koneksi. Ini koneksi biasanya siswa tuh belum mengerjakan tugas karena tidak ada kuota, Bu, kuota saya habis, Bu, tidak ada sinyal dan lain sebagainya, Bu, HP saya tuh error dan lain-lainnya sudah sering. Jadi itulah kendala yang paling sering dan sangat mencolok ya. Kemudian saya rasa kalau untuk satuan pendidikan SMK sudah bisa mengoperasikan penggunaan aplikasi pembelajaran. Kalau di sini yang dibahas adalah sekolah dasar ya, ini nggak ada hubungannya dengan kita nih. Nah, kalau sekolah dasar itu kan pembelajarannya masih dalam kemampuan bersifat manual atau motorik seperti menulis, menghitung, dan menggambar. Beda dengan siswa SMK yang memang sudah mahir menulis, membaca, menggambar, sudah mahir ya. Kemudian membutuhkan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan internet yang memadai. Ini yang saya bilang tadi. Ya, tapi untuk pembelajaran daring ini memiliki kekurangan, mengurangi sosialisasi dengan temannya atau antar siswa. Jadi mereka itu lebih sering berkomunikasi lewat WA. Sekarang mungkin udah jarang lihat orang ngomong langsung, tapi biasanya lewat WA. Menurut saya ini kurang etis kalau kita sedang berhadapan-hadapan tapi kok ngomongnya lewat WA. Ini saya rasa kurang etis. Jadi ngomong-ngomongan lewat WA itu cukup dilakukan ketika kita tidak sedang bersama ya. Jadi kalau misalnya sedang bersama ya kita harus tetap berkomunikasi secara verbal atau secara langsung ya. Jangan terus semua digitalisasi gitu. Oke, lanjut ke contoh e-learning. Di sini ada beberapa. Yang pertama ada Google Classroom, Edmodo, Schoology, e-learning lokal SMK Negeri 1 Batang, Rumah Belajar, Jateng Pintar, dan masih banyak lagi. Kalau di kompetensi dasar mapel simulasi digital itu menggunakan yang namanya Edmodo, tapi karena SMK Negeri 1 Batang ini menyepakati untuk menggunakan Google Classroom, jadi yang akan kita pelajari kali ini adalah aplikasi Google Classroom. Oke. Apa yang harus siswa lakukan untuk menggunakan aplikasi e-learning tersebut? Yang pertama, siswa adalah kelompok bimbingan guru. Jadi siswa harus fokus pada apa yang diinstruksikan oleh guru dan memahami betul instruksi tersebut. Jadi sebelum kamu menanyakan kepada guru, kamu pahami dulu instruksinya. Jangan hal yang sangat mudah untuk kamu pahami, kamu mengerti, bisa kamu jawab, tapi kamu tanyakan ke guru. Jadi harus dipahami dulu. Kalau memang benar-benar udah enggak paham, baru tanya ya. Kemudian yang kedua, siswa menggunakan Google Classroom dengan kunci utama berupa akun Google yang terdiri dari username dan password. Yang ketiga, siswa rajin mengecek halaman atau notifikasi mengenai grup atau kelas yang digunakan. Yang keempat, siswa perlu membuka pikiran bahwa ada banyak ilmu pengetahuan yang harus diketahui agar siswa menjadi manusia yang percaya diri dan bermanfaat. Ya, ini adalah kunci utama. Kalian harus fokus pertama. Kemudian kamu harus konsisten menggunakan akun. Kemudian kamu harus rajin-rajin ngecek notifikasi. Yang keempat itu membuka pikiran untuk belajar ya, jangan malas untuk belajar. Lanjut, dasar-dasar memulai PJJ. Apa sih yang harus kita persiapkan? PJJ full time, ya, tidak ada pertemuan tatap muka kecuali kita pakai video conference ya, ataupun secara virtual. Ya, pastikan semua peserta didik memiliki dan dapat mengoperasikan smartphone berbasis Android. Pastikan siswa telah memiliki akun
Gmail yang dibuat sendiri dan dapat diketahui username dan passwordnya. Tidak boleh ada acara lupa password. Emailnya sudah hilang, tapi yang paling sering adalah lupa username, lupa password. Ini sangat menyebalkan ya menurut saya, karena sudah tahu itu penting tapi kamu tidak menganggapnya penting. Nah, ini sering saya temui ya. Kemudian yang ketiga, pastikan memiliki paket data atau jaringan internet yang stabil. Ya, ini diusahakan. Kemudian yang keempat, memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam melaksanakan PJJ. Oke, intinya sama seperti yang di atasnya ini. Apa yang harus siswa lakukan? Ini dasar-dasarnya memang saya tekankan, karena selama saya menggunakan pembelajaran daring adalah ini yang saya temui. Jadi saya pengen belajar dari kesalahan atau belajar dari sebelumnya. Oke, kita lanjut langsung ke aplikasinya. Yang pertama, kita lihat dulu nih, Google Classroom itu apa sih? Google Classroom adalah produk dari Google atau salah satu aplikasi yang disediakan oleh Google atau layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah, yang bertujuan untuk menyederhanakan, membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas dengan cara tanpa kertas atau paperless. Tujuan utama Google Classroom adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa dengan cara tanpa kertas. Oke ya. Oke, kita lanjut. Di samping teks ini ada icon aplikasinya. Jadi ketika kalian nanti sudah install aplikasi Classroom, nanti akan muncul icon seperti ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya aja ya. Di slide berikutnya, ini ada langkah-langkah atau cara menggunakan Google Classroom tersebut. Yang pertama, kamu harus download dulu. Ya, download aplikasinya di Play Store. Kemudian kamu ketik ya Classroom, kamu tunggu sejenak. Kemudian kalau sudah selesai menginstal, kamu buka. Atau kalau misalnya kamu menginstal sambil di minimize, biasanya aplikasi akan langsung muncul di dalam menu. Tampilannya seperti ini. Ya. Jadi ketika dibuka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, terus bagaimana? Ya, kita mulai, kemudian kalian isikan username dan password Gmail atau Gmail. Ya, hanya seperti itu. Nah, beberapa anak ada yang sudah masuk dan bertanya, "Bu, kok masih kosong?" Iya, karena belum saya instruksikan apa-apa. Mungkin karena mereka sudah tidak sabar ingin menggunakan aplikasi Google Classroom ini. Lanjut. Setelah mengisikan username dan password dari akun Gmail, kita bisa langsung gabung kelas ya. Kamu tidak boleh memilih buat kelas. Ini hanya untuk guru atau kalau kamu ingin mengajar ya. Jadi kamu pilih yang gabung kelas aja, karena kamu sudah dibuatkan kelas oleh guru pengampu. Langsung kamu gabung, kemudian kamu masukkan kode kelas. Terus kode kelas itu didapatkan dari mana? Jadi kode kelas ini biasanya dibagikan oleh guru pengampunya. Jadi sebelum kamu masukkan kode, alangkah baiknya kamu tahu terlebih dahulu kode yang disampaikan oleh guru pengampu. Gitu ya. Ini kodenya nggak ngarang sama sekali ya, jadi ini kode yang didapatkan atau diberikan oleh guru pengampu. Setelah mendapatkan kode, kalian masukkan ya, biasa kamu ketik aja di sini. Kemudian setelah diketik selesai, kalian klik gabung. Ya, paham ya? Gabung, kalian ketik, kemudian gabung. Oke, lanjut. Step berikutnya kita akan melihat setelah bergabung nanti akan muncul tampilan nama kelasnya. Tergantung kamu sudah gabungnya di mata pelajaran apa. Kalau di sini saya pakainya adalah uji coba, ya. Kemudian setelah gabung nanti ada beberapa menu. Di sini ada menu forum, tugas kelas dan anggota. Untuk tampilan Android hanya seperti ini. Kemudian ada beberapa menu di bagian sini. Ini tapi tidak saya tampilkan karena saya ingin
meringkas kegiatan-kegiatan yang biasanya diberikan oleh guru ya. Bukan saya pelit atau apa, bukan. Oke, langsung kita ke kegiatan yang sering dilakukan oleh guru. Yang pertama adalah tugas ya. Jadi guru itu sering memberikan tugas. Itu fungsinya untuk mengevaluasi, bukan untuk mempersulit atau mayah kamu nggak sama sekali. Terus ada tugas kelas yang pertama. Jadi di sini tuh ada beberapa cara untuk mengerjakan soal. Yang pertama ada tugas, ada kuis, ada pertanyaan, kemudian di situ ada materi. Yang pertama mau saya bahas adalah tugas ya, yang poin C. Kalau misalnya di sini ada postingan, itu harus kamu klik. Kalau kamu lihat aja tidak akan selesai ini tugasnya. Oke, kamu klik. Kemudian setelah kamu klik akan muncul tampilan D. Ya. Kenapa di sini saya tunjuk melampirkan? Karena biasanya guru itu menginstruksikan kamu disuruh mengerjakan di format apa? Format dokumen Word, misal dokumen itu sama dengan Word ya. Atau format spreadsheet itu sama dengan Excel. Kemudian ada slide atau PowerPoint, jadi tergantung gurunya itu menginstruksikannya apa gitu ya. Kalau di sini saya menginstruksikannya kamu mengerjakan di dokumen atau di Word, artinya kamu harus menambahkan lampiran. Kalau nggak ditambah, kamu mengerjakannya di mana? Masa di kolom komentar? Kan nggak mungkin bisa dicontoh sama temanmu dong berarti ya. Berarti kamu tambahkan lampiran, ini diklik. Kemudian setelah tambahkan lampiran nanti akan muncul tampilan seperti ini. Gurunya menginstruksikannya apa? Dokumen. Berarti kamu pilih yang dokumen. Ini sama seperti Microsoft Word. Jadi kamu ngetik tugas menggunakan dokumen. Kalau misalnya yang belum punya aplikasi ini, kamu bisa download ya, download di Play Store. Biasanya kalau diklik itu dia ngelink download gitu. Itu langsung kamu download aja. Ya, kamu download, lanjutkan. Kalau sudah di-download lanjutkan. Kemudian setelah di-download ya seperti ini kamu pilih yang gambar pensil. Itu artinya kamu mengedit atau menulis ya. Jadi kalau sudah di-download selesai, langsung aja ditulis jawaban kamu sesuai dengan pernyataan dari guru ya. Ini. Oke, kalau sudah, nanti hasil tampilannya seperti ini. Ini saya tampilkan keyboard karena memang prosesnya tadi adalah mengetik jawaban. Ini tidak usah kamu save, tapi langsung kamu berikan tanda centang, itu artinya selesai. Kamu ketik selesai, rampung ya, kamu tekan tanda centang. Terus habis itu apa kalau sudah ditanda centang? Kalau sudah ditanda centang, nanti hasilnya seperti ini. Ini urut ya, screenshotan ini tuh runtut. Nah, kalau sudah seperti ini, terus saya harus gimana, Bu? Kamu cek tugasnya, diklik ya yang B ini ya. Kalau sudah diklik, nanti hasilnya seperti ini. Ini fungsinya untuk ngecek apakah tugas saya itu sudah ada isinya, apakah yang saya kumpulkan tadi jangan-jangan kosong ya. Kamu cek dulu, kamu klik yang B, kemudian hasilnya ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kamu back aja. Kamu back, nanti akan kembali lagi ke tampilan ini. Kemudian jangan lupa poin pentingnya adalah diserahkan. Kalau misalnya kamu sudah melampirkan, terus kamu tinggal makan gitu ya, nggak kamu buka lagi, ya kamu dianggap tidak mengumpulkan. Padahal kamu rasanya sudah mengerjakan, tapi tidak diserahkan, artinya ora dikumpulkan atau tidak dikumpulkan, gitu ya. Jadi apa-apa itu jangan lupa harus diserahkan. Clear untuk tugas ya. Sebenarnya tugas ini mudah, cukup mudah, yang penting kalian itu paham. Lanjut, kita ke poin kedua, yaitu mengerjakan kuis atau tugas kuis. Biasanya ini lebih ke untuk ulangan, terus PTS atau penilaian akhir semester ya. Karena di sini kalian tidak mengetik di aplikasi dokumen, tapi kalian mengerjakan langsung di halaman tersebut. Tinggal kalian klik,
kemudian nanti akan muncul pertanyaan seperti ini. Kalian kerjakan. Di sini jenis pertanyaannya itu ada pilihan ganda, ada esai ya, kemudian ada checklist. Ini kamu isi sesuai dengan instruksi. Kalau misalnya wajib diisi ya harus diisi ya. Ini kamu kalau ada pilihan ganda pilih salah satu. Kemudian di sini ada esai. Nah, kalau pertanyaannya di sini seperti ini, harusnya teks, tapi ternyata formnya mendeteksi jawabannya harus angka. Jadi jawaban kamu yang berupa teks itu salah, jadi tidak terbaca. Jadi kamu ikuti aja yang diminta angka, berarti kamu tulis angka. Jadi ikuti apa yang diminta oleh aplikasi tersebut ya, karena ini sudah otomatis mendetek jawabannya gitu. Ini untuk yang kuis ya, saya kira model pengerjaannya seperti itu. Cukup kamu klik, kamu lihat ya, mengerjakan. Di sini sudah ada instruksinya. Ini seperti ini. Lanjut ke setelah selesai mengerjakan semua pertanyaan, kamu harus mengeklik kirim. Kalau selesai tapi kamu diamkan, kamu tinggal tidur, itu ya nggak bakal terkirim jawabanmu. Itu harus dikirim dulu atau selesai. Nah, kalau sudah dikirim nanti hasilnya seperti ini. Di bagian A dan B ini kamu bisa melihat skor. Jadi kalau skornya dilihat hasilnya seperti ini, nanti ketahuan jawaban yang betul itu mana, yang salah mana ya. Kalau dibuka tugas nanti hasilnya seperti ini. Jangan lupa tandai sebagai selesai. Ingat ya, dikumpulkan kemudian ditandai sebagai selesai. Ini jangan sampai ditinggal ya. Semoga kalian paham ya dengan penjelasan ini. Oke, sudah. Kita lanjut ke menu berikutnya atau fitur berikutnya, yaitu tugas pertanyaan. Kalau tugas pertanyaan ini biasanya dimanfaatkan untuk membuat presensi. Ini tugas kamu itu cuman menjawab itu mungkin pertanyaannya bisa satu atau lebih dari satu. Nah, untuk pilihan jawabannya adalah pilihan ganda dengan teks ya. Cuman untuk yang pertanyaan ini sepertinya tidak masuk ke dalam Google Formulir, tapi langsung dikerjakan di dalam tampilan yang seperti ini ya. Kalau formulir kan tampilannya seperti ini. Kalau ini tampilannya langsung berada di halaman si classroom tersebut ya. Bedaannya itu. Ini juga jangan lupa diserahkan. Kalau kamu, apakah kalian sudah mengenal teman satu kelas kalian? Ya, kalian jawab di sini, ketikkan jawaban Anda. Ketik di sini. Jangan di kolom komentar. Kamu gak usah terlalu banyak komentar di kelas ya. Jadi kamu ketikkan saja di jawaban Anda. Ini kemudian kalian serahkan. Ya, apa-apa itu harus diserahkan, jangan didiamkan aja, jangan dikerjakan tapi habis itu ditinggal. Oke, terakhir ini ada materi. Untuk materi ini adalah tugas-tugas dari guru. Kalau di pembelajaran konvensional misalnya guru membagikan beberapa lembar kertas untuk difotokopi kemudian dibagikan ke seluruh siswa. Kalau di sini guru mengupload misal ya sebuah modul atau buku atau teks bacaan, kemudian setiap siswa bisa membuka, jangan lupa diklik ya, dibuka, nanti hasilnya seperti ini diklik ya, nanti hasilnya setelah ini diklik KIK disindik, nanti hasilnya seperti ini bisa digunakan sebagai bahan bacaan atau bahan materi seperti itu ya. Kesimpulannya sebenarnya kegiatannya itu sama seperti kelas konvensional, hanya keadaannya saja yang berbeda, medianya yang berbeda seperti itu. Untuk materi e-learning kali ini sepertinya cukup, karena ini adalah dasar-dasar atau apa yang harus siswa lakukan atau poin penting apa atau poin utama yang harus siswa lakukan ya. Untuk yang lain-lainnya itu akan kita pelajari sambil jalan atau learning by doing ya. Jadi misalnya lihat anggota atau mengedit nama atau mengganti apa, itu adalah sifatnya
mendadak. Jadi nggak semua siswa itu ada yang ganti nama, ada yang error atau apa ya. Jadi kita nanti belajar dari kesalahan atau keeroran ya. Ini saya hanya menyampaikan dasar-dasar apa yang harus siswa lakukan untuk menghadapi tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oke, saya kira cukup untuk pembelajaran atau tutorial Google Classroom kali ini. Untuk kata-kata yang kurang tepat atau kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.